Psikologi klinis dan psikologi konseling merupakan dua cabang utama dalam bidang psikologi terapan yang seringkali disamakan. Namun pada kenyataannya memiliki ruang lingkup, tujuan, serta metode kerja yang berbeda. Kedua bidang ini berangkat dari landasan ilmiah yang sama, yaitu pemahaman tentang perilaku, proses mental, dan dinamika emosional manusia, tetapi menyesuaikan pendekatannya dengan tipe masalah, populasi klien, serta konteks layanan yang diberikan. Dalam video kali ini kita akan membahas definisi masing-masing bidang, pendekatan yang digunakan, tujuan utama, serta situasi prakteknya, sekaligus menyoroti persamaan yang tetap mengikat keduanya dalam kerangka profesi psikologi. Psikologi klinis dapat didefinisikan sebagai cabang psikologi yang berfokus pada penilaian, diagnosis, dan intervensi terhadap gangguan mental, emosional, serta perilaku yang signifikan secara klinis. Praktisi psikologi klinis biasanya disebut psikolog klinis, menggunakan instrumen psikometri, wawancara klinis, dan observasi sistematis untuk mengidentifikasi kondisi seperti depresi mayor, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan kepribadian, serta gangguan neuropsikologis. Selain itu, psikolog klinis juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi psikologis untuk individu dengan hambatan mental atau fisik yang berdampak pada fungsi psikologisnya. Psikologi konseling di sisi lain menitik beratkan pada pemberian bantuan psikologis kepada individu, pasangan, keluarga, atau kelompok yang menghadapi masalah penyesuaian, stres, atau konflik kehidupan sehari-hari yang belum berkembang menjadi gangguan mental klinis yang jelas. Psikolog konseling biasanya mengelola isu-isu seperti krisis identitas, permasalahan hubungan, tekanan akademik atau pekerjaan, serta transisi hidup seperti perceraian atau kehilangan orang terdekat. Praktisi psikologi konseling lebih menekankan pada proses pengembangan pribadi, peningkatan keterampilan coping, serta peningkatan kesejahteraan psikologis secara umum. Pendekatan dalam psikologi klinis cenderung bersifat multidisipliner dan berorientasi pada bukti ilmiah yang kuat. Metode evaluasi meliputi penggunaan tes standar, misalnya MMPI-2, WISE, BDI, serta teknik neuropsikologis untuk menilai fungsi otak. Intervensi yang dipilih dapat berupa terapi kognitif perilaku, terapi perilaku dialektik, terapi psikodinamik, terapi kelompok, serta terapi berbasis obat bekerja sama dengan psikiater. Pada kasus yang lebih kompleks, psikolog klinis seringkali terlibat dalam tim interprofesional yang mencakup psikiater, pekerja sosial, dan terapis okupasi dengan tujuan memberikan perawatan yang holistik. Pendekatan dalam psikologi klinis cenderung bersifat multidisipliner dan berorientasi pada bukti ilmiah yang kuat. Metode evaluasi meliputi penggunaan tes standar, misalnya MMPI-2, WISE, BDI, serta teknik neuropsikologis untuk menilai fungsi otak. Intervensi yang dipilih dapat berupa terapi kognitif perilaku, terapi perilaku dialektik, terapi psikodinamik, terapi kelompok, serta terapi berbasis obat bekerja sama dengan psikiater. Pada kasus yang lebih kompleks, psikolog klinis seringkali terlibat dalam tim interprofesional yang mencakup psikiater, pekerja sosial, dan terapis okupasi dengan tujuan memberikan perawatan yang holistik. Sementara itu, psikologi konseling menekankan pada pendekatan yang lebih humanistik dan kolaboratif. Teknik yang umum dipakai meliputi terapi berfokus pada solusi, konseling naratif, terapi eksistensial, serta pendekatan integratif yang menyesuaikan metode berdasarkan kebutuhan klien. Konselor lebih banyak mengandalkan wawancara semi terstruktur, observasi perilaku, serta refleksi empatik untuk membantu klien menemukan makna pribadi dan mengembangkan strategi penyelesaian masalah. Karena fokusnya pada penyesuaian, penggunaan instrumen psikometri biasanya lebih terbatas pada skala stres dan kepuasan hidup
bukan pada diagnosis klinis. Tujuan utama psikologi klinis adalah mengidentifikasi, mengurangi atau menghilangkan gejala gangguan mental yang signifikan, sehingga klien dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau pendidikan. Hal ini mencakup pengurangan beban psikopatologis, peningkatan kualitas hidup, serta pencegahan komplikasi jangka panjang seperti bunuh diri atau kekambuhan penyakit. Dalam konteks rehabilitasi, tujuan tambahan meliputi pemulihan fungsi kognitif atau emosional yang terganggu akibat cedera otak atau penyakit kronis. Sebaliknya, tujuan inti psikologi konseling adalah memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan penyesuaian adaptif pada tantangan kehidupan. Konselor membantu klien meningkatkan kesadaran diri, memperkuat kompetensi interpersonal, serta mengembangkan kebiasaan berpikir dan perilaku yang lebih sehat. Keberhasilan terapi tidak diukur hanya dari berkurangnya simptom, melainkan dari peningkatan rasa kepuasan, kemampuan mengelola stres, dan pencapaian tujuan yang lebih bermakna bagi klien. Dalam praktek klinis, psikolog biasanya terlibat pada setting yang memerlukan penanganan intensif, seperti unit perawatan jiwa, rumah sakit psikiatri, atau pusat krisis. Selain di rumah sakit dan di pusat rehabilitasi, mereka juga bekerja di klinik kesehatan mental maupun dalam setting akademik sebagai dosen atau peneliti. Mereka seringkali menerima rujukan dari dokter, psikiater, atau layanan darurat dan bekerja dengan populasi yang mengalami gangguan mental serius atau komorbiditas medis. Karena sifatnya yang diagnostik, psikolog klinis juga terikat pada standar etika dan regulasi yang menuntut dokumentasi terperinci, serta kepatuhan pada kode diagnostik seperti DSM-5 atau ICD-11. Psikologi konseling lebih fleksibel dalam hal tempat praktek. Konselor dapat membuka praktek privat, bekerja di layanan kesehatan komunitas, atau menjadi bagian dari tim konseling di sekolah, universitas, atau perusahaan. Mereka seringkali menerima klien secara langsung tanpa proses rujukan formal dan fokus pada intervensi jangka pendek atau menengah. Meskipun tidak selalu melakukan diagnosis klinis, konselor tetap harus mematuhi kode etik profesi dan melaporkan kasus jika terdapat risiko bahaya bagi klien atau orang lain. Meskipun terdapat perbedaan signifikan, psikologi klinis dan konseling tetap memiliki banyak kesamaan yang menjadi pondasi keduanya. Kedua profesi menuntut pendidikan tingkat master atau doktor, serta lisensi profesional yang mengharuskan pelatihan klinis, supervisi, dan ujian kompetensi. Baik psikolog klinis maupun konselor berpegang pada prinsip etika universal, menghormati kerahasiaan, memperoleh persetujuan, informed consent, dan menjunjung tinggi kesejahteraan klien. Keduanya menggunakan pendekatan evidence-based, meskipun tingkat bukti yang diacu dapat berbeda dan mengandalkan hubungan terapeutik yang bersifat empatik, non-direktif, serta kolaboratif. Selain itu, dalam situasi kompleks, kedua bidang dapat saling melengkapi. Misalnya, seorang konselor dapat merujuk klien ke psikolog klinis bila muncul indikasi gangguan mental yang memerlukan penilaian diagnostik. Sementara psikolog klinis dapat mengarahkan klien ke konselor untuk dukungan jangka panjang dalam penyesuaian hidup. Secara keseluruhan, psikologi klinis dan psikologi konseling merupakan dua cabang yang berbeda, namun saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Psikologi klinis berfokus pada diagnosis dan penanganan gangguan mental yang signifikan dengan pendekatan multidisipliner dan penggunaan instrumen diagnostik yang kuat. Psikologi konseling sebaliknya menitik beratkan pada membantu individu mengatasi masalah penyesuaian, mengembangkan keterampilan coping, dan mencapai pertumbuhan pribadi melalui pendekatan humanistik dan kolaboratif. Meskipun tujuan, konteks praktek, dan metodologi keduanya beragam, persamaan dalam landasan teori, etika profesional, serta komitmen pada kesejahteraan klien tetap menjadi benang merah yang menghubungkan kedua bidang. Dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan dan persamaan ini,
Saya harap kita dapat lebih mudah menilai kapan dan bagaimana masing-masing layanan psikologis dapat diakses, sehingga kontribusi keduanya dapat memperbaiki kualitas hidup individu dan komunitas dapat dirasakan secara optimal. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Silakan subscribe channel ini supaya Anda tidak tertinggal informasi yang bermanfaat tentang kesehatan mental. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.